Prinsip Dasar Penelitian Sejarah by Agusilo M. PD. Dosen Pendidikan Sejarah Kip Gelubuk Lingkau, Pound Sein Diklat Daring Bimun Si Korwal Sumatera Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Agus Susilo, Magister Pendidikan, dosen Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Lubuk Linggau. Di sini saya akan mengajarkan materi pembelajaran sejarah tentang prinsip dasar penelitian sejarah. Langkah-langkah penelitian sejarah. Sejarah adalah sebuah perubahan yang terjadi dalam waktu ke waktu. Di dalamnya terdapat proses perubahan yang berkelanjutan dan proses perubahan yang tidak berkelanjutan. Dalam setiap proses perubahan selalu terdapat unsur yang sama, berulang, berbeda-beda, tunggal, serta unik. Dalam ilmu sejarah, proses berkelanjutan dipahami sebagai suatu proses yang saling mengait antara serangkaian peristiwa atau kejadian dalam sebuah urutan waktu tertentu. Sebuah proses sejarah dikatakan berkelanjutan karena ia dapat mempengaruhi peristiwa sejarah lainnya. Sebuah proses sejarah juga dapat dikatakan sebagai proses yang tidak berkelanjutan atau diskontinuitas. Pemilihan topik. Topik itu harus bernilai, bersifat orisinal, bersifat praktis, dan yang terpenting adalah memiliki kesatuan antara kesemua unsur tersebut. Dalam pemilihan topik, seorang sejarawan harus memperhatikan adanya kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Topik sendiri dapat dikatakan sebagai langkah pertama ya dalam pemilihan judul sejarah. Dalam memulai proses pemilihan topik, seorang sejarawan harus dapat berpegang pada 4 perangkat pertanyaan. Pertama, yang bersifat geografis atau di mana. Kedua, yang bersifat biografis atau siapa. Ketiga, yang bersifat kronologis atau bagaimana. Keempat, yang bersifat fungsional atau apa. Kesalahan-kesalahan dalam proses pemilihan topik. Kesalahan Baconian, yaitu pendapat bahwa tanpa teori, konsep, ide, paradigma, praduga, hipotesis, atau generalisasi yang lain, penelitian sejarah dapat dilakukan. Kesalahan terlalu banyak pertanyaan. Pertanyaan yang terlalu banyak akan membuat fokus pertanyaan akan hilang. Kesalahan pertanyaan yang bersifat dikotomi, yaitu kesalahan sejarah yang hitam, putih, atau seolah-olah sejarah hanya memiliki 2 kemungkinan.
Heuristik. Heuristik adalah tahap pengumpulan informasi tentang topik dalam penelitian sejarah. Dalam tahap heuristik, sejarawan bekerja dengan menggunakan sumber-sumber pustaka seperti ensiklopedia, kamus biografi, kamus sejarah, kamus tematik, ekonomi, sosiologi, dan lain. Buku sejarah umum, dokumen yang diterbitkan, bahan-bahan arkeologis, epigrafis, dan numismatis. Kesalahan-kesalahan yang harus dihindari dalam proses heuristik. Yang pertama adalah kesalahan holisme, yaitu kesalahan yang menganggap satu bagian penting mewakili keseluruhan. Yang kedua adalah kesalahan pragmatis, yaitu yang terjadi karena sumber dipilih untuk tujuan tertentu. Yang ketiga adalah kesalahan ad hominem, yaitu bahwa dalam pengumpulan sumber sejarah hanya memilih subjek tertentu. Verifikasi adalah proses pengujian terhadap data-data sejarah. Dalam proses verifikasi, seorang sejarawan harus memperhatikan masalah otentisitas. Sejarawan juga harus memperhatikan kredibilitas sumber dan kredibilitas dokumen. Kesalahan yang harus dihindari dalam proses verifikasi. Yang pertama adalah kesalahan pars pro toto, yaitu bukti yang hanya berlaku untuk sebagian dilakukan untuk keseluruhan. Yang kedua adalah kesalahan totem pro parte, yaitu mengemukakan keseluruhan padahal hanya sebagian. Kesalahan menganggap umum sebuah fakta. Hal tersebut adalah hal-hal yang harus dihindari dalam proses verifikasi. Interpretasi adalah menafsirkan data sejarah. Dalam proses ini terlihat unsur subjektivitas. Oleh karena itu, sejarawan harus jujur menyantumkan data dan keterangan yang telah diperoleh. Interpretasi terbagi menjadi dua, yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, sedangkan sintetis yaitu menyatukan. Dalam proses ini dapat dikelompokkan menjadi satu dengan pola generalisasi konseptual. Langkah terakhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi atau penulisan sejarah. Berdasarkan caranya, penulisan sejarah atau historiografi naratif, yaitu penulisan sejarah yang berorientasi pada aktor sejarah sebagai individu. Penulisan sejarah atau historiografi strukturalis, yaitu penulisan sejarah sebagai rekaman peristiwa struktural berupa proses atau corak perubahan dalam masyarakat, bangsa, dan dunia.
atau sejarah sosial. Sumber, bukti, dan fakta sejarah. Sumber sejarah terdiri dari sumber tertulis seperti prasasti dan naskah, serta sumber bukti tidak tertulis seperti benda-benda kebudayaan. Berdasarkan urutan penyampaian sumber sejarah, terbagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Bukti sejarah terbagi menjadi dua, yaitu bukti sejarah tertulis dan bukti sejarah tidak tertulis. Fakta sejarah terbagi menjadi dua, yaitu fakta mental dan juga fakta sosial. Prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah lisan. Sejarah lisan adalah catatan dan interpretasi kesaksian lisan terhadap peristiwa masa lampau. Sejarah lisan dapat digali melalui wawancara, penyalinan, dan penyuntingan hasil wawancara secara kritis. Sejarah lisan dapat digunakan sebagai metode, sumber sejarah, dan peluang pengembangan substansi penulisan sejarah. Baiklah, itu tadi materi sejarah Indonesia terkait prinsip dasar penelitian sejarah. Mohon dimengerti, dianalisis, dan juga dipelajari lebih dalam lagi agar pengetahuan kita terkait penelitian sejarah itu bertambah dan juga berkembang. Saya akhiri, selamat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.